Hai, apa kabar? Kembali di Binder Kuliner. Kali ini Binders mau membahas sejarah padi pertama kali ditemukan. Padi diperkirakan pertama kali ditanam di Thailand, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Dari sinilah beras mulai menyebar ke wilayah China Selatan hingga wilayah India. Hingga pada tahun 300 sebelum Masehi, beras mulai dikenal sampai wilayah Asia Barat dan Yunani. Perlu diketahui bahwa orang pertama yang mengkonsumsi beras adalah bangsa China. Catatan sejarah menuliskan bahwasanya beras sampai ke Indonesia dilakukan oleh ras Indika, yaitu jenis beras yang berasal dari daerah tropis seperti India dan Filipina. Sebenarnya zaman dahulu masyarakat di kawasan Nusantara memenuhi kebutuhan pangannya dengan mengandalkan berburu. Ketika bangsa Australanesia bermigrasi ke wilayah Nusantara, barulah masyarakat mulai mengenal teknologi pertanian dan kemampuan bercocok tanam. Menurut Profesor Nadirman Haska, peneliti sejarah kuliner Indonesia, beras sebenarnya mulai masuk ke Indonesia sejak datangnya para pedagang dari India. Oke Kuliners, itu merupakan catatan singkat awal mula beras yang kita kenal menjadi nasi. Sekarang Binders mau membahas beberapa macam olahan nasi yang sangat populer di Indonesia. Nasi kuning. Nasi kuning merupakan hidangan yang mengungkapkan rasa syukur. Hidangan ini berasal dari Pulau Jawa. Nasi kuning diketahui karena umat Hindu menghidangkannya sebagai rasa terima kasih dan permohonan kepada para dewa, agar dijauhkan dari mara bahaya. Berlanjut masuknya Islam pada penyebarannya kala itu, nasi ini juga diartikan sebagai bentuk syukur kepada Yang Maha Esa oleh kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Tanah Jawa. Nasi liwet. Nasi liwet merupakan menu khas asli dari Jawa yang tidak tercampur dengan budaya manapun. Cita rasa yang gurih, hangat, serta pedas, merupakan satu kombinasi utuh yang wajib ada di nasi liwet. Nasi liwet ada dua jenis olahan yang sangat populer, yaitu nasi liwet Solo dan nasi liwet Sunda. Dalam pengolahannya yang membedakan dari dua versi tersebut adalah pada penggunaan santan atau air kelapa, yang ada pada nasi liwet dari Solo. Nasi uduk. Menurut Babat Tanah Jawa, nasi uduk berawal dari kegemaran Sultan Agung Mataram yang selalu menyantap nasi Arab. Karena kesulitan menemukan beras dan bumbu dalam pengolahan nasi Arab tersebut, kemudian Sultan Agung mengadaptasi makanan tersebut dengan menggunakan beras dan bahan juga bumbu lokal. Maka kemudian terciptalah nasi uduk. Nasi ulam. Dilansir dari Ensiklopedia Jakarta, nasi ulam sebenarnya merupakan masakan khas Tangerang. Meskipun di tempat asalnya sudah tidak banyak yang mengenalnya. Pada waktu itu, awalnya para pedagang nasi ulam mendorong gerobak dagangannya dari Tangerang menuju Glodok. Kemudian menjualnya di kalangan peranakan Indonesia dan Tionghoa. Nasi ulam adalah hidangan nasi yang dicampur berbagai bumbu dan rempah, khususnya daun pegagan, centella asiatica, atau kadang diganti daun kemangi, sayuran, dan berbagai bumbu, serta ditemani beberapa macam lauk pauk. Hidangan ini berasal dari khazanah hidangan Melayu, dan terdapat banyak resep dan variasi yang ditemukan baik di Indonesia maupun Malaysia. Nasi tutuk oncom. Olahan nasi ini berasal dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Adalah merupakan sajian makanan rakyat pada masa kesengsaraan rakyat di era Orde Lama. Menurut Pupuhu Caraka Sundanologi Bandung, sejak tahun 1940-an, nasi tutuk oncom sudah disajikan sebagai teman sarapan. Dalam bahasa setempat, tutuk artinya ditumbuk, karena itu nasi tutuk oncom adalah nasi yang dicampur dengan oncom secara ditumbuk. Oncom sendiri adalah olahan fermentasi dari beberapa jamur. Bahan utamanya adalah ampas tahu atau kacang tanah yang sudah membusuk akibat fermentasi secara alami.
Oncom mengandung natrium hewani, juga mengandung lemak karbohidrat kalsium, zat besi dan vitamin. Nasi goreng. Dilansir dari Boboit, ide memasak nasi goreng dimulai dari kebiasaan masyarakat Tionghoa yang tidak suka dengan nasi yang sudah dingin. Dari situlah mereka mengolahnya kembali dengan menggoreng dan menambahkan bumbu, sehingga tercipta nasi goreng yang dikenal sekarang. Masyarakat Indonesia mengenal nasi goreng berkat pedagang Tionghoa yang singgah ke Nusantara. Nasi Jinggo. Dikutip dari suarabali.id, nasi Jinggo berawal dari kawasan suci kota Denpasar, Bali. Asal mula kata Jinggo adalah Janggo. Salah satu bioskop di kota Denpasar kala itu sedang memutar film cowboy yang dibintangi aktor bernama Franco Nero yang berjudul Jinggo. Pada waktu itu di sekitaran bioskop tersebut, ada dua perempuan yang menjual beberapa keranjang berisikan nasi bungkus mini di setiap malamnya. Dan kebanyakan pelanggan mereka adalah kaum muda yang sedang nongkrong dan selalu menyantap nasi Jinggo. Nasi Jinggo, yang identik dengan rasa pedas juga dikemas atau dibungkus dengan daun pisang. Dalam setiap bungkusnya nasi Jinggo disajikan atau berisi ayam suwir, sambal sero, kering tempe, serundeng dan mie goreng. Nasi Menggono. Sejarah nasi Menggono berawal dari budaya Keraton Yogyakarta pada masa Kerajaan Mataram kuno, yang kerap mengadakan sesaji untuk berbagai ritual. Nasi inilah yang selalu dipakai dalam setiap sesaji untuk ritualnya. Secara tradisi, masyarakat Pekalongan masih mempertahankan olahan sesaji nasi Menggono untuk ritualnya. Nasi Menggono yang diisi sate kerbau, pindang tetelan, serta garang asam sampai dendeng empal. Nasi Menggono dilengkapi olahan nangka muda, yang disebut megono, atau artinya naka muda. Nasi gandul. Melansir laman kemendikbud.go.id, nasi gandul diperkirakan sudah ada sejak tahun 1955. Nasi gandul sebuah sajian nasi yang berisi irisan daging sapi atau empal, namun dapat juga dilengkapi dengan irisan jeroan sapi, yang kemudian disiram dengan kuah berempah. Penamaan nasi gandul banyak versi. Diketahui berasal dari pembeli sego atau nasi gandul yang artinya sesuatu yang menggantung. Pada pertama kali dijajakan nasi gandul, dijual dengan pikulan. Berisi dua wadah besar, satu wadah berisi kuali, dan wadah satunya berisi bakul nasi. Versi lain mengatakan dasar penamaan gandul, bukan karena jualannya secara dipikul, melainkan karena paha sapi yang digantung, yang juga sebagai pelengkap nasi. Nasi timbel. Nasi timbel merupakan olahan nasi khas Jawa Barat. Awalnya diperuntukkan para petani sebelum pergi menuju sawah, yang membungkus nasi dengan daun pisang. Dengan harapan ketika saat disantap siang hari, nasi tetap hangat dan pulen. Versi lain mengatakan, nasi timbel yang menggambarkan latar belakang pada masa perjuangan, agar mudah disantap ketika dalam perjalanan menuju medan peperangan. Seiring perkembangan zaman, nasi timbel mempunyai banyak variasi dan kelasnya sendiri. Nasi krawu. Kuliner ini dikenal berasal dari Gresik, Jawa Timur. Namun sebenarnya nasi krawu adalah olahan nasi yang berasal dari Madura. Awalnya nasi krawu dibawa oleh pendatang dari Madura yang mencoba membuka usaha berjualan nasi di wilayah Gresik. Karena minat masyarakat yang tinggi, maka nasi krawu jadi makin banyak dan mudah ditemui di wilayah Gresik. Ditambah makin banyaknya para pedagang nasi krawu. Asal mula penamaan nasi krawu diambil dari kata krawu atau krawuk, yang artinya mengambil sesuatu dengan tangan. Nasi krawu biasanya berisi daging sapi suwir, serundeng, sambal, babat, usus dan hati sapi. Nah, kuliners, itu tadi tentang sejarah padi juga bermacam olahan dari nasi yang ada di Nusantara. Tentunya masih banyak sebenarnya aneka olahan dari nasi yang berasal dari Nusantara. Kita akan bahas di video lainnya.
Tapi Binders berharap apa yang disajikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan share ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan terima kasih.